Alright, and then after that ada jadi artis di bawah naungannya release beberapa single, and I feel like sebenarnya menyanyi ni boleh menjadi ruang pekerjaan yang tetap. Sampailah sekarang dah 6 tahun lamanya I berada dalam industri. Ngerti gak? Udah kayak karyawan berarti. Ngerti dong. Yeay. Seru. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Halo semuanya, selamat sore, ketemu sama Tommy Hernawan di Indo Banget. Wow, sore hari ini walaupun cuaca di luar cukup dingin, tapi di dalam hangat ya. Sama dingin juga. Dingin juga sih. Tapi dingin yang best. Hangat di hati, asik. Karena ada dua musisi yang datang di studio kita. Kita akan memperkenalkan Aisyah Retno. Selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum RDI ya. Yes. Halo. Halo Aisyah Retno, dan juga ada Mas Ade Govinda. Ya. Halo Mas Tommy. Sehat selalu ya. Jadi kalau kita melihat Aisyah Retno ini, kita harus mengakui bahwa salah satu musisi yang cukup besar di Malaysia. Masya Allah. Amin, amin. Karena lagu Wanna Hold You Tight itu streamersnya udah puluhan, 80-an juta lebih. Masya Allah, Masya Allah. Kaya nih. Yang di sebelahku lebih kaya sebenarnya. Jadi sempat ngulik-ngulik mendengarkan ternyata Aisyah ini sebelum berkolaborasi dengan Mas Ade ya, kan hari ini mau memperkenalkan single Semoga Saja. Betul sekali. Kalau kita mau berkenalan sama Aisyah, ternyata di Malaysia sendiri udah cukup eksis lah ya secara karir. Alhamdulillah, iya. Boleh diceritain gak sih pertama kali seorang Aisyah ini memutuskan untuk bernyanyi? Oke. Sebenarnya sih karena emang basicnya suka sangat menyanyi gitu ya, orang Malaysia. Malaysia aja lah, kan kemarin Indonesia mulu. Boleh. Oke, coba ya switchnya ntar ya. So suka sangat menyanyi. So turns out nak jadikan this journey as my career. So pada umur 17 tahun, one of the music label from Malaysia, namanya Sony Music Malaysia, menawarkan opportunity untuk I menjadi salah seorang artis di bawah naungannya. Alright, and then after that ada jadi artis di bawah naungannya release beberapa single, and I feel like sebenarnya menyanyi ni boleh menjadi ruang pekerjaan yang tetap. Sampailah sekarang dah 6 tahun lamanya I berada dalam industri. Ngerti gak? Udah kayak karyawan berarti. Ngerti dong. Yeay. Seru. Jadi sebenarnya dari start from 17 ya? Iya, 17 tahun. Dan tadi sempat ngobrol juga, Aisyah ini setengah Indonesia, setengah Malaysia. Iya, setengah. Setengahnya lagi punya jodoh orang. Asik. Masih mau. Secara kehidupan lebih banyak di Malaysia berarti tapi ya. Iya, karena aku pas secara kehidupan lebih banyak disakiti. That's why nih. Disakiti. Bener sih, itu aku tidak menidakkan ya. Jadi ibaratnya aku tuh karena I was born and raised in Malaysia. Jadi aku lahiran tanggal 2000, tapi tuh mama tuh pada waktu itu pengen melanjutkan universitinya di University Indonesia if I'm not mistaken. Jadi aku tuh ikut sama adikku ke sini. Jadi pisah secara fisikal sebentar bersama papaku yang di Malaysia. Jadi aku dari TK sampai SD tuh sempat sekolah di sini. Oh, iya. Nah, pas 3 SD pindah ke Malaysia for good. Aku memang pasnya juga lahir di sana, Malaysia, paspor di sana, semuanya kebanyakan di sana. Jadi menjadi nationality-nya Malaysian. Tapi also at the same time sampai sekarang ke hari ini tuh kalau di rumah ngomongnya Indonesia terus. Jadi alhamdulillah masih tidak canggung semoga. Tapi kalau ada yang bahasa gaul baru pasti Kak Ade orang pertama yang kutanyakan. Yes. Kalau bahasa Jaksel Mas Ade. Nah iya. Kalau Kakak Jakber. Apa Kakak? Saya mah apa? Bahasa dangdut aja kalau. Bahasa dangdut itu Bang SMS gitu. Tapi single Semoga Saja ini kan ada keterlibatan Mas Ade Govinda ya. Jadi kalau Mas Ade sendiri ketika mengenal Aisyah ini udah langsung wah kita harus collabs nih suatu atau emang harus jodohnya gimana sebenarnya gitu enggak kan awalnya tidak. Monggo. Jadi ya pastilah kalau karena aku lagi sering berkolaborasi dengan musisi Malaysia, pastinya sering ke Malaysia dan akhirnya pasti juga dengar nama Aisyah Retno. Dan awalnya Aisyah itu cover lagu masing-masing di Instagram. Nah kita kenalnya dari situlah. Terus akhirnya pas aku ke Malaysia lagi sama Datuk Siti, akhirnya kita ketemu, tapi ketemunya di studio Mas. Pas di studio ada gitar, ada keyboard, langsung kita bikin lagu. Ya begitu saja. Sesimpel itu ya. Iya. Sesederhana. Dan ternyata udah kita bikin single. Iya, alhamdulillah. Dari nggak official jadinya official sampai rilis.
Oke. Dan kalau kita dengar semoga saja, ini tuh ya kalau ya Ade ini Ade gitu kan sebenarnya. Maksudnya ada beberapa nada yang khasnya Mas Ade. Tapi kalau secara lirik ini ada keterlibatan Aisyah gitu. Berdua karena based on true story-nya yang Gen Z di sebelah Kak Ade ini. Jadi gitu ceritanya, intinya cerita curhat. Udah yuk bikin lagu yuk gitu. Kita datang dengan ref, terus udah tiba-tiba jadi aja lagu, alhamdulillah. Jadi langsung sih semoga saja ini. Benul. Berarti nextnya akan ada lagi. Wah, insya Allah banget, karena emang kita pun sudah jadi kayak gimana ya, sama Kak Ade ini udah lebih dari teman kerja, maksudnya kayak udah seperti kakak Ade, nasihat apa-apa. Kak Ade gimana nih, aku lagi habis putus cinta. Yang ini Ade. Namanya Ade. Ya bagus banget itu. Kakak Govinda, Ade Govinda. Nama Mas Ade ini mau udah gede tetap dipanggil Ade soalnya. Iya benar banget. Nah jadi intinya karena kedekatan kita yang bertukar pendapat tentang musik dan sebagainya, jadi insya Allah kalau ada rezeki aman aja. Ayo. Nah, tapi kalau si lirik semoga saja ini kan tadi soal kegalauan ya. Kegalauan yang apa yang dirasain sama seorang Aisyah Ratno. Wow, kegalauan hakiki gitu. Tapi ya ibaratnya pada saat itu pas lagi curhat sama Kak Ade, pas juga mau pembikinan lagu ini untuk dijadikan, emang ceritanya pas lagi aku nggak bisa move on, belum mampu move on sebagai yang sudah putus pada saat itu. Jadi bolak-balik. Nah, jadi di setelah bolak-balik itu bikin lagu gitu ibaratnya. Dan jadilah semoga saja perwakilan. Benar. Ada satu bait yang nyantol di kepala. Apa tuh Kak? Saya. Jadi intinya kan yang gini nih. Bilang putus itu gampang, tapi kalau ketika kehilangan tuh meraung-raung. Nah, iya. Apa sih itu ya Mas ya? Kita bisa menulis ribu kata pisah, tapi tak bisa terima kehilangan. Ini nendang banget. Ini part yang paling last minute ditulis oleh seorang Kak Ade Govinda. Nyantol banget di gue, bener dah Mas. Thank you. Karena kan ya secara pribadi misal kita udah menikah ya. Pasangan masih gitu kan. Kita udah aja nih. Tapi begitu kita ternyata nggak bisa saling kehilangan kan. Gitu. Ya ngomong aja berantem masih sayang. Nah itu. Jadi buat Sobat RD kayak harus mendengarkan lagu ini secara seksama ya, karena liriknya nampol sih. Aduh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Nanti kita bakal ngobrol lebih banyak lagi bareng sama Aisyah dan juga Mas Ade. Sekarang kita sama-sama mendengarkan lagu dari Govinda ya, Mas Indra ya. Yeay. Jangan kemana-mana, masih di Indo banget. Kamu eksis masih di Indo banget bareng sama Ade Govinda dan juga Aisyah Ratno. Wih, halo. Ih seru banget. Ternyata kalau jadi musisi tuh enak ya, pegang gitar doang jadi lagu ya. Iya, itu lagi nulis tuh. Tadi lagi mau nulis dari jalan, makanya dari tadi lagi. Iya. Sambil jadi prosesnya gitu ya Mas Ade. Prosesnya gini. Kita tuh sepertinya dan menurut aku nggak boleh ada pressure. Oke. Tapi kalau harus ada pressure ya harus. Tapi nada itu tuh aja. Suka ada di pikiran gitu ya? Iya. Oke. Biarkan Mas Ade untuk berkonsentrasi. Ayo. Ngobrol sama Aisyah dulu deh. Boleh. Tapi Aisyah, selama jadi musisi ya di Malaysia ya, itu ada bedanya nggak sih sama di Indonesia gitu? Bedanya sepertinya ruang dan populasi. Bisa dibilang gitu. Ruang tuh dari segi genre yang berbeda-beda itu lebih luas dan membiak adanya di Indonesia. Kalau di Malaysia limited mungkin dikarenakan populasi dan emang bawaannya emang stick to beberapa genre aja, yang berbeda yang lain yang meluas belum sempat diterkenalkan. Jadi mungkin sekarang ada social media, mungkin slowly orang Malaysia menerima genre-genre yang berbeda selain ballad, selain pop rock, pop Melayu gitu. Nah jadi itu aja sih bedanya. Kalau populasi pasti udah terang-terang lah, populasi Indonesia jauh lebih banyak dari Malaysia, dan dikarenakan itu industrinya pasti berbeda dari segi itu. Tapi dua-duanya best. Yes. Dan kalau kita ngelihat Aisyah, ini kan juga udah nyobain beberapa genre sebenarnya. Iya betul, genre. Yang Wanna Hold You Tight itu kan agak hip hop R&B lah. R&B, slow R&B. Terus ada satu yang featuring sama vokalis cowok Razak. Siapa ya? Aziz Harun. Nah, itu yang lebih dia. Itu yang lebih kayak ini nih. Temanku ya. Kayak Nadif Basalamah lagunya tuh. Mantannya ya? Siapa sih?
Gue roaming lagi. Siapa nyari Ricky Harun sih? Ya Allah. Enggak Aziz Harun. Langsung bangun. Aziz Harun. Siapa yang bangun? Kamu langsung. Awas ya, teman ya kan Aziz sama teman. Itu kayak itu lagunya Nadif Basalamah tuh yang Iya, aku justru ada alhamdulillah juga kolaps bertiga sama Aziz, Nadif, aku. Judulnya iya, Kota Ini Tak Sama Tanpa You. Oh iya pantesan. Iya. Mirip-mirip itu. Iya, jadi ada pernah folk, pernah R&B. Yang paling nggak pernah jazz kayaknya. Oh belum pernah jazz. Jazz sama apa ya? Sama dangdut. Tapi lu nyamannya di mana sebenarnya? Aku nyamannya sebenarnya. Sebenarnya saja didangdutin. Hipdut. Semoga bahagia di sana. Itu keroncong. Iya jadi Melayu. Tapi tadi berbalik kepada soalannya, aku favoritnya sebenarnya awal-awalnya tuh R&B. Yeah. Cuman kan knowing di Malaysia itu genre seperti ini belum dikenali banget. Si R&B-nya. Iya, jadi aku juga suka nih namanya ballad dan beberapa genre yang pokoknya genre yang aku bisa nari deh. Terus pas aku explore ternyata aku juga cinta akan EDM songs, EDM traditional. Seolah-olah seperti kalau ada di sini Novia ya mungkin ya. Novia Yura Yunita maybe yang ada tradisionalnya gitu. Ya gitulah. Iya dan beberapa. Jadi berbeda-beda. Jadi kalau manggung tuh kan aku ada narinya, terus ada diemnya apa-apa. Tapi ya pastilah kalau kita galau, plek-ketiplek lagu galau juaranya. Lagu paketipuk sayang lagu ballad juaranya. Gitu. Dan seorang Mas Ade ini kan kalau kita bisa bilang seorang songwriter yang emang di Malaysia juga udah punya nama ya, karena karya yang masing-masing, terus ada beberapa kolaborasi juga gitu kan. Ketika seorang Ade Govinda diajak sama musisi-musisi Malaysia, itu harapannya apa sih, kayak apa, emang biar nih lebih luas aja nih lagu gue nggak melulu di Indonesia nih gitu kan. Harapannya booming. Simple booming. Ya pasarnya lebih luas pasti karena bahasanya sama. Terus ya semuanya nggak sengaja sih bisa meluas ke Malaysia sebenarnya. Maksudnya dulu nggak pernah mikir sih sebenarnya, nggak pernah kepikir. Ternyata jalannya begitu. Di sini mau ke Vietnam ya? Boleh. Terus ke Thailand. Ya. Kap. Iya, sawadika. Gitu. Iya deh. Lagunya gitu. Wah, kita lari banget ini topiknya kemana ini? Iya. Kayak gitu. Siapa tahu Aisyah juga tertarik. Ayo ya mungkin. Ayo aja mah aku. Iya. Tapi si Semoga Saja ini proses kreatifnya kan berdua. Ya. Itu take-nya di mana, terus pengerjaannya berapa hari? Take-nya di Jakarta. Take care. Ini maaf banget emang kita dari pagi kan. Jadi sekarang agak miring otaknya nih. Loading dikit enggak? Soal kakaknya juga lucu, jadi kita ikutan lucu gitu. Kalau musiknya take-nya di Jakarta semuanya. Take vokalnya juga di Jakarta. Kenangan yang di Malaysia. Aduh. Iya, di Malaysia. Sakit banget lagi tahun ini. Kenapa sih cowok kayak gitu harus ada? 2025 itu tahun penuh cobaan emang. Bener ya Kak? Oh iya, seluruh Indonesia kena aku cobaan. Masalahnya cobaannya dari 2024. Nggak kelar-kelar. Kepanjangan. Itu kepanjangan. Nanti kamu salah CEO gitu. Takut ya udahlah gitulah. Tapi memang yang lebih baper mana sebenarnya, kalau cowok Malaysia apa cowok Indonesia sebenarnya? Oh, aku jujur aku tidak pernah berkenal-kenalan sama cowok Indonesia. Kok ada yang kok aku denger gitu ya? Apakah aku harus? Karena belum sempet aja mungkin ya. Cowok Solo halus-halus loh, cowok Jawa itu. Tapi aku kan sangat berisik orangnya, takut pada nggak mau sama aku gitu. Sediko dawuh. Enje mau ndak sama saya gadis kretek? Iya. Kretek yang ada. Kretek. Tapi ya kebanyakannya ya cowok Malaysia. Tapi bedanya apa ya? Mungkin bahasa ya. Ini general ya, bukan tentang cinta aja ya. General bahasanya, cara pembawakannya. Tapi sama sih, kita orang Southeast Asia emang sopan-sopan. Iya. Kalau ngomong soal bahasa, berarti love language kamu apa? Wah. Tuh, coba. Bahasa Malaysia. Aku love language-nya act of service. Iya, tapi of course kita kan cewek, kalau dapet words of affirmation udah plug gitu. Udah kayak main volley aja service. Iya, act of service, words of semuanya deh. Aku
Aku sebenarnya sangat simple. Yes. Asik. Simpel tapi semua. Gimana? Diborong. Aku simpel sih tapi dipuji mau. Iya. Dikasih hadiah mau. Quality time mau. Ribet itu namanya. Iya. Gitu lah. Oke, tapi berarti selama perjalanan menulis banyak kan lagu-lagu cinta atau gimana Aisyah? Nah gini nih, aku serunya tuh kalau bikin lagu galau lebih encer seperti air mengalir. Kok encer? Itu berkeke lain gitu ya. Lebih mengalir. Nah kalau lagunya bahagia tuh aku take time. Karena ya bukan dibilang aku gak pernah bahagia ya. Bahagia justru karena kita bahagia. Kasian banget. Justru karena kita bahagia itu gak pernah merasa untuk menulis lagu gitu, merasa kayak ya wanna be in the moment gitu kan. Pas sedih aja langsung kayak journaling. Nah journaling kita sebagai songwriter itu melewati nulis lirik gitu. Oke, jadi tangan kanan atau tangan kiri nulisnya? Aku kanan, aku nggak kidal sih Kak. Tapi best juga ya. Kamu lihat gak? Kemarin aku lihat Taylor Swift nulisnya aneh banget. Kenapa? Pulpennya ditaruh. Mas pakai mic Mas, lupa. Ya ini sore gini. Aisyah ngomong, ingat kamu nanti lihat deh video Taylor Swift nulis. Oke, aku Cara nulisnya aneh jadi banget. searchnya Taylor Swift nulis. Ya, Oke. gitu aja. Sok. Naruh pulpennya dia di sini. Oh di tengah. Iya loh. Serius? Itu. Ntar aku di sini. Tapi kalau Mas Adi ini nulis lagu kan banyak ya inspirasinya ya. Dari kanan apa kiri atau dari handphone atau dari hati dia mah udah fix. Dari perjalanan hidup yang terlalu berat. dari sendiri aku pasti, Mas. Iya. Iya. Jarang-jarang sebenarnya nulis curhatan kayak Aisyah gitu, tapi waktu sama Aisyah memang langsung bisa klop. Iya. Gitu. Langsung. Yes. Tapi ada part yang kita bisa itu sebenarnya part Kak, nyanyi lagi Bridge. Kak. Biar bisa ganti aku gitu nyanyinya. fals Kak, maaf. Kok aku di Kak? Siaran Itu part bridge itu, Mas. bridge ya. Maksud gue. Oh gue. Maksudnya biar nggak kelihatan aku kamu. Gitu. Apa sih? Jadi intinya kayak pernah mendengarkan di lagu mana gitu loh Mas. Apa ya? Tapi Ya, nggak coba tahu. Tapi Mungkin ya. maksudnya mungkin. apa Kayaknya karena ini. nadanya familiar. Jadi Kayaknya- ketika denger tuh langsung nyantol gitu. Kayaknya deja vu. Mungkin. Atau enggak emang di mimpi aja pernah datang gitu. Jadi itu tadinya nggak ada. Pas mau take vokal ya 4 hari sebelum tuh aku tambahin part itu. Oke. Karena Keren. sekarang di Indonesia lagi sering yang hits itu bridge-nya kan. Oh lagu kan. iya, benar. Gitu sebenarnya. Ya, setuju. Formulanya begitu. Semoga juga nanti itu yang naik bridge-nya. Itu yang dimauin. Iya. Tapi Gitu. kalau dalam menulis tuh berarti ngelihat tren-tren yang sekarang apa gimana? Seorang Adi sekarang. Enggak sih, aku dari dulu sama kok cara nulisnya sebenarnya. Paling arrangement yang sekarang kan lagi zamannya looping gitu kan. Paling lebih ke situ. Oke, kalau di lagu ini Aisyah juga terlibat secara aransemen kayak Mas tambahin gendang dong atau Kalau itu aku sebenarnya sering juga bikin aransemen sendiri. Cuman untuk lagu ini aku emang membiarkan yang master of the master menyelesaikannya. Karena aku nggak mau ribet juga. Maksudnya nggak mau. Aku takutnya kalau kita karena kita kan berjauhan ya Malaysia Indonesia, takutnya kalau sampai sedetail ke aransemen takutnya waktunya akan lebih panjang. Karena project ini kan juga bisa dibilang last minute tapi a good last minute. Jadi yang wajar-wajar aja aku kasih inputnya. Jadi ya terhasil lah semoga saja. Oke, penasaran langsung kita akan Apa mendengarkan hasilnya. Oke, boleh. Kita minta diputarkan Mas Indra ya. Lagunya semoga saja dari Ayo. Radio RDI tempat kamu eksis, masih di Indo banget di sore hari ini ya. Buat kamu yang mungkin lagi di jalan, perjalanan mau pulang ke rumah, hati-hati dalam berkendara karena siapa tahu mendung-mendung lah ya. Iya. Di luar lagi musim hujan juga. Betul. Jangan lupa pakai yang hangat-hangat dan mendengarkan yang menyenangkan. Dan jangan lupa ikan asin diasinin. Apa tuh? Kan hujan gerimis aja. Iya juga ya. Ikan asin diasinin lagi ya. Makin asin gak tuh? Tapi berarti sebenarnya kalau lu nih Syah, budaya-budaya Indonesia tuh berarti nggak lepas-lepas Nggak banget asing. ya walaupun tinggal di sana ya. Nggak mau dilepas. Oh, iya. Jadi tetap bangga. Ada
Kadang-kadang udah kamu di Indonesia aja, udah kamu di Malaysia aja, enggak aku di tengah-tengah. Aman, cari aman aku mah. Di Batam dong. Ya juga ya, enggak, aku pokoknya cinta sama dua-dua negara ya. Ada kehebatan masing-masing, specialty masing-masing. Yes. Tapi kan kalau di sana katanya lebih tertib gitu, lebih disiplin, lebih teratur. Aku tidak menidakkan itu, tapi yang aku bisa konklusikan adalah karena populasi. Oke, lebih sedikit ya. Iya, itu aja sih intinya, populasi aja. Oke. Tapi kalau ngomongin music nih ya, skenanya tuh gimana sih skena di sana nih? Skena dia dekat sana, gitu. Bisa biar enggak bosan ya ngomong. Dekat sana dia punya skena tuh dia very interesting, sebab kan kadang-kadang sekarang kita ada social media TikTok. Iya, benar. So social media TikTok tuh menerima pelbagai genre zaman sekarang. So membuka mata orang-orang Malaysia yang bahawasanya genre yang selain daripada ballad tu banyak je. So membuatkan I berfikir juga apabila I dapat collab dengan Kak Ade Govinda dekat sini, bahawa genre selain ballad macam folk and everything tu mampu diperdengarkan, cumanya dia punya exposure sahaja yang ambil masa, especially dekat Malaysia untuk mereka faham. But I think that's very interesting about music industry Malaysia. Yeah, 3, 4. Yeah. Yeah. Jadi yang jauh Upin-Ipin lagi. Betul. Oh, jadi interesting ya di sana. Very interesting, very fun. Ketika sosial media hadir semakin terbuka lah genre-genre tu satu, and I rasa competitiveness dekat sana sedikit berbanding di Indonesia sebab population again I emphasize, right? So dekat sana competitiveness ada, tapi orang bilangan jumlahnya tak ramai. So kalau kita nak stand out, nak jadi trademark dekat music industry di sana lebih mudah daripada dekat sini. Oh yes. Dan salah satu kemudahan seorang Aisyah juga akhirnya nongol di Billboard di New York ya. Alhamdulillah. Itu karena lagu What? Iya, alhamdulillah. Wanna hold tight. Yes, wanna hold me tight. Yes. Wanna. Lagu apa sih itu? I want to hold your hand kali. Oh, Beatles. Yes, lagu itu. Nah, kalau ini aku bisa jujur, lagu itu untuk pacar pertama aku. Kok aku jadi Medan. Kayak mana nih? Iya, kok jadi Medan kau nih. Jadi Medan aku nih. Nah, itu untuk my first boyfriend gitu. Jujur banget Ya tak apa. Tak apa ya. Abang terima. Nah, jadi lagu itu pertama kali Aisyah jatuh cinta dalam dunia pembikinan lagu sebagai songwriter, and then I came up with that song, my first ever English song. Dan lagu tu I simpan dalam setahun dulu, baru kita release Disember 2021, di mana lagu tu tiba-tiba dengan adanya TikTok, thank you to TikTok, tiba-tiba lagu itu viral macam tu je. So sampai situlah Aisyah membuka luas dalam muzik pasaran di Indonesia, dan akhirnya mungkin sana-sini beberapa bulan dan tahun kemudian bertemu dengan Ade Govinda. Betul. Kayak ngomong sama orang lain ya serasanya. Tapi kalau didengerin tuh kayak ini, kayak apa, di era-eranya Boyz II Men gitu tuh si lagu Wanna Hold You Tight. Oh gitu. Boyz II Men. Ya, aku suka banget lagi Boyz II Men. Brian McKnight. Ya, Ade Govinda. Tapi karya favorit Ade Govinda apa kalau versi Aisyah Retno? Maksudnya? Lagu ciptaan Ade Govinda yang paling lo favorit apa? Aku sih. Aku rekam nih coba. Aku mau jadiin konten ya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya jadi, lagu favorit aku dari lagu-lagu ciptaan Ade Govinda, lagu-lagu ciptaan Ade Govinda yang jadi favoritnya Aisyah Retno. Well, aku sih very easy peasy demizi. Itu aku paling suka lagu masing-masing. Colek Kak Erni. Kenapa suka lagu masing-masing? Ya karena itu my bestie. Dua-duanya itu my bestie. Kan bukan masalah bestie, kan lagunya. Karena lagunya aku bisa relate sekarang. Kan masing-masing. Masing-masing ya, sono buat sono, sini buat sini. Ya udah, move on gitu. Aku tak kau anggap. Dan bayar dulu biar bisa nyamuk. Masing-masing ya. Iya, masing-masing. I suka sangat sebab lirik dia sangat menusuk ke jiwa. Gitu. Ada satu lagu yang tanpa batas waktu juga nge-boom loh di Indonesia. Mungkin orang di sebelah saya tahu lagu itu. Ceritanya. Aku merindu. OAOE. Oh iya. Versi dangdut. Boleh deh. Iya. Ade Govinda Dangdut the album. Oke.
Terus kalau dari Ade Govinda kan dia juga punya band ya. Nah, apakah juga Aisyah ini mendengarkan bandnya Ade Govinda? Iya, mantan terbaik. Iya, aku kemarin banget touchdown, terus harus bikin mash up bersama lagu Semoga Sajanya Aku. Nah kita mash up sama Mantan Terbaik. Dan alhamdulillah bagus sekali lagu itu. Iya, aku suka. Karena ingat mantan yang mana? Aku nggak punya mantan yang baik-baik, semuanya. Mantannya jahat semua. Semuanya Tadi, yang disebut tadi. Yang disebut tadi siapa? Enggak ya, awas ya. Good friend ya, awas loh, kasihan di antara. Anyways, mantan pasti ada mantan yang terbaik juga sih. Iya. Tapi aku bisa relate sama liriknya. Sama si lagu itu. Tapi kalau mau bahagia hal hebat sih. Hal hebat. Iya. Kalau ngomong-ngomong di Malaysia itu kan pengen tahu juga ya lagu-lagu Indonesia yang viral di sana apa aja sih selain lagunya Mas Ade ya? One of my many good friends seperti Mahalini, Rizky Febian, terus Liodra juga di sana. Liodra. Liodra. Oh iya. Terus Govinda Ade. Iya. Oh jadi sebenarnya banyak sih artis Indonesia yang sangat besar di sana. Rosa, Afgan, Raisa. Iya. And to name a few, banyak sih. Oke, jadi memang penduduk Malaysia juga ternyata gampang banget yang nangkap musisi-musisi. Iya, we love banget. Makanya kita serumpun. Yes. Oke, makanya kita juga gampang menerima opini Pin kan. Iya, makanya Ketipa-Ketipung Raya juga alhamdulillah. Iya, viral tuh lagu itu tuh. Ketipa-Ketipung. Iya. Itu Aisyah terlibat di situ ya? Yang bikin dia. Ya emang benar. Serius? Iya. Itu yang video klipnya kartun kepala doang tuh. Ada kan video klipnya? Ada pokoknya video klipnya kartun. Aku nggak tahu video klipnya, bener nggak? Salah ya? Iya, mungkin ada orang bikin versi lain. Kita positif aja. Iya. Harum semerbak bunga melati, jauh di mata dekati hati. Ketipak-ketipung sayang, baju raya udah beli ke sayang. Kalau sudah mari beraya. Ya. Enak banget. Belum lebaran guys, Natal aja belum. Itu viral tuh lagu tuh di Indonesia juga viral. Alhamdulillah. Iya, terima kasih teman-teman Indonesia sudah menyukai lagu itu. Oke. Oh iya, udah diginin sama Mas Indra. Kita mau mendengarkan lagu lagi sebelum nanti di sesi terakhir ngobrol bareng Aisyah dan juga Mas Ade, dan juga nanti kita akan mendengarkan mereka menyanyikan lagu Semoga Saja. Boleh. Secara langsung. Jangan kemana-mana. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis, dari Ade Govinda dan juga Kak Erni dengan masing-masing. Seru ya sore-sore mendengarkan lagu masing-masing, tapi kita nggak harus masing-masing, harus bersama-sama karena masih ada satu sesi. Namanya juga penyiar, Kak, muter-muter dulu. Love. Kak, aku mau ngajarin Kakak tepuk tangan Gen Z. Gimana tepuk tangan Gen Z? Lihat dia. Siap. Gini. Terus mukanya harus songong-songong gitu. Gitu. Kagak bunyi tapi kalau gini mah. Iya. Emang gitu, Gen Z. Apresiasi Gen Z. Kan susah kalau tepuk tangan 2 tangan. Ini kalau gue mengalaminya bertepuk sebelah tangan. Aduh, makanya ini aja udah. Iya. Sedih kalau diceritain mah. Iya, ini udah di dunia lain ini. Oke, di sesi terakhir ini kita mau menanyakan harapan-harapan dan juga mungkin plan ya, karena ini udah mau 2026, seorang Aisyah dan juga Mas Ade Govinda kan seperti apa di dalam berkarir, terutama. Dalam berkarir. Karena kejauhan tuh. 2026 aku bakal bikin satu album karya-karyaku. Wow. Sekarang sudah 5 lagu, kurang 5 lagi. Oke. Dengan seorang penyanyi. Jadi satu album penyanyinya satu. Jadi nggak kolaborasi dengan beberapa banyak orang tapi satu orang aja. Gitu. Oke, tapi ini hebat. Secara Ade Govinda, bukan bandnya. Ih, keren. Makasih ya, stand-nya bagus. Iya. Ada ulernya. Ini gelang. Oh, gelang, sorry kirain. Oh, iya ada ular nih. Bagus. Ya kan ini aku sudah Yoni Yawa Gang Mehau. Apa tuh ya Mehoi? Yoni Yawa Gang Mehau Meyo Meyo Ren Shi Guang Zeng Zeng Lao Chi Wu Chi Cai Yoni. Dipakai. Confident banget enggak? Udah ngomong uyo mereka lupa. Yoni Yawa Gang Mehau.
Shesheni RDI 97.1 FM. Sama-sama Kak. Iya. Hati-hati di jalan. Shesheni. Sheshe. Udah sih, aku fokus ke situ. Selain pasti promo Semoga Saja, terus ada lagu baru sama Ernie Zakri. Oke. Dan Gitu. fokus olahraga ya. Harus. Asik. Fokus menjadi bapak. Ya. Iya. Sama fokus menasehati Aisyah Retno Untuk apa? untuk percintaannya. Yeah. Harus. Aisyah Retno, plannya seperti apa? Aku plannya insya Allah yang baik-baik aja untuk 2026 menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang insya Allah pengen lebih dekat bercerita dengan Allah gitu kan kalau lagi ada masalah gitu. Terus paling penting lebih fokus ke karir aku dan untuk spesifiknya album part 2-nya aku akan rilis 2026 dan kalau ada kolaborasi lagi sama artis-artis Indonesia of course insya Allah dan kalau ada rezeki juga bareng Kak Ade lagi ayo banget. Dan excited juga awal 2026 Kak Ade Govinda akan ke Malaysia untuk promo tour. Ih, seru. Iya, jadi tukeran. Ya. Tukeran dia doang, aku di sini. Jadi aku sendiri. Itu Iya. menyuruh orang kerja sebenarnya ya. Iya kan? Aku di sini, dia di sana. Oke. Terima kasih saya. Terima kasih Kalau Kakak. mau ngecek kamu di sosial media di mana aja? Karena di TikTok rame banget tuh yang sama Ariana Grande. Iya, alhamdulillah. Congratulations lah ya udah internationally gitu. Masya Allah, terima kasih. Boleh follow di Aisyah Retno. Terus nih Ade Govinda. Ariana Grande kamu ajarin paketi-paketi. Nggak sempet lagi. Iya. Itu best itu. Iya. Best ya. Itu gila sih. Ini datangnya dari dia. Dia dulu yang menginovasikan. Iya, Ariana Grande dulu. Zikir loh kayak gitu. Enggak juga sih, Kak. Makanya mukanya harus song membedakan zikir sama bukan. Masa zikir mukanya gitu. Iya. Makanya cek-cek ya di TikTok tinggal dicari aja Aisyah. Iya, Kakak. Instagram juga cari ya. Iya. Boleh. Oke. Iya, ya udah. Enggak mau aku ntar semakin keluar semakin aneh udah. Mohon maaf. Diam aja aku. Diam. Kalau misalnya salah kata Mas Ade, Aisyah Nggak ada, ketemu Masya lagi Allah. kapan-kapan ya. Sehat selalu. Buat Sobat RDI, habis ini bakal ada Kong Jaing di program Ngaso. Jadi Tommy harus pamit. Persembahan terakhir dari Ade Govinda dan juga Aisyah Retno. Ini dia. Semoga saja. Terima kasih Kakak, terima kasih RDI 97.1 FM. Wah, belakangku nonton bola, best. Ku buka kedua mataku, ku buka kenangan lama. Kenapa masih saja terus berlarian di pikiranku. Pelan-pelan coba melupakan, tapi hatiku tak mampu. Hari demi hari ku coba mengerti rasa rindu tanpa ujungnya. Semoga bahagia di sana, semoga terjaga hatinya. Aku di sini baik saja, masih berharap kau kembali. Semoga tentangku tak lupa, cerita kita tetap ada. Aku hanya mampu berdoa, Tuhan dengarkanlah. Semoga saja. Pelan-pelan coba melupakan, malah semakin perlahan. Detik demi detik, kenapa begini? Makin
makin sakit tanpa ujungnya. Kita bisa menulis 1000 kata pisah, tapi tak bisa terima kehilangan. Semoga bahagia di sana, semoga terjaga hatinya. Aku di sini baik saja, masih berharap kau kembali. Semoga tentangku tak lupa, cerita kita tetap ada. Aku hanya mampu berdoa, Tuhan dengarkanlah. Semoga saja Tuhan dengar. Semoga saja. Biar aku nggak nangis ya. Biar aku nggak nangis jadi ketawa ya Yu.